Punya jiwa anxiety di lingkungan kerja tuh rasanya benar-benar bisa bikin stres ya. Setiap hari rasanya kayak ada beban berat yang gak pernah hilang dari pundak. Entah itu karena deadline, omongan bos, atau sekedar interaksi sama rekan kerja. Mungkin kamu sering ngerasa deg-degan tanpa sebab, khawatir terus-menerus tentang performa kamu, atau takut banget bakal bikin kesalahan yang kecil sekalipun. Kalau kamu lagi ngerasain itu semua, gue mau bilang satu hal penting. It's okay, kamu gak sendirian. Dan ada banyak banget orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama. Pertama, yuk coba pahamin dulu kalau anxiety itu adalah respon alami dari tubuh kamu. Tubuh dan otak kamu lagi ngasih sinyal bahwa ada sesuatu yang dirasa berbahaya. Meskipun di kenyataannya mungkin gak ada ancaman nyata. Otak kamu lagi overthinking, mikir jauh ke depan, bayangin skenario terburuk. Padahal sebenarnya yang terjadi sekarang gak seburuk itu. Gue tahu, buat bilang santai aja gak bakal ngubah apa-apa. Tapi gue cuma mau ngasih tahu bahwa anxiety kamu gak mendefinisikan siapa kamu. Kamu lebih dari sekedar rasa cemas yang kamu rasain. Nah, di lingkungan kerja, tekanan emang gak bisa dihindarin. Apalagi kalau tuntunannya tinggi. Tapi coba deh, pelan-pelan mulai ngatur pikiran kamu. Pertama-tama, kamu gak harus sempurna. Ini penting banget buat diingat. Kadang kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi buat diri sendiri. Ngerasa kalau kita harus selalu tampil sempurna. Gak boleh ada kesalahan. Tapi, semua orang bikin kesalahan. Bahkan orang yang paling jago sekalipun. Dan kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi bagian dari proses belajar. Kadang anxiety bikin kamu overanalisis. Kamu mikirin apa yang orang lain pikirin tentang kamu. Gimana mereka ngejudge cara kamu kerja. Atau apakah mereka ngomongin kamu di belakang. Ini capek banget kan? Tapi coba deh ingat. Kamu gak bisa kontrol apa yang orang lain pikirin. Yang bisa kamu kontrol adalah usaha dan tindakan kamu sendiri. Selama kamu udah ngasih yang terbaik, itu udah cukup. Orang lain punya pikiran mereka sendiri, dan gak semua hal buruk yang kamu bayangin bakal kejadian beneran. Buat ngurangin rasa cemas, coba deh bikin to-do list. Tulis semua tugas yang harus kamu selesaiin. Urutin dari yang paling prioritas sampai yang bisa ditunda. Kadang rasa anxiety muncul karena semua berasa numpuk di kepala kamu. Dan to-do list ini bisa bantu otak kamu buat nge-breakdown apa aja yang perlu kamu lakuin satu persatu. Setiap kali kamu nyelesain satu tugas, kamu bakal ngerasa ada beban yang lepas dari pikiran. Kecil, tapi efektif buat bantu kamu ngurangi rasa cemas. Gue juga ngerti, interaksi sosial di tempat kerja bisa jadi pemicu anxiety buat banyak orang. Mungkin kamu ngerasa gak nyaman waktu harus ngobrol sama bos, atau rekan kerja, atau ngerasa canggung saat harus ngomong di depan orang banyak. Ini wajar banget. Tapi coba ingat, semua orang juga manusia. Bos kamu juga pernah mulai dari bawah, pernah ngerasain nervous, dan rekan kerja kamu juga punya kekhawatiran mereka sendiri. Jadi, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Lo gak perlu selalu tampil pede atau ngomong lancar di setiap situasi. Lo bisa ambil napas dulu, tenangin diri, dan pelan-pelan ngomong apa yang ada di pikiran lo. Terus, kalau lo ngerasa ada hari-hari dimana anxiety lo lagi parah-parahnya, jangan ragu buat kasih jeda buat diri lo sendiri.
Kalau bisa, ambil waktu sejenak buat keluar dari ruangan. Jalan-jalan kecil, hirup udara segar, atau sekedar duduk di tempat yang tenang. Lo nggak harus terus-terusan duduk di depan komputer, atau berusaha ngelawan rasa cemas itu. Kadang, kita perlu waktu buat reset otak kita, dan itu sah-sah aja. Jangan merasa bersalah kalau lo perlu break sejenak. Malah, break itu bisa bantu lo lebih fokus dan produktif setelahnya. Dan satu hal lagi yang penting banget, komunikasi itu kunci. Kalau lo punya atasan atau rekan kerja yang bisa diajak bicara, jangan ragu buat ngobrolin apa yang bikin lo ngerasa overwhelmed. Kadang kita takut buat ngungkapin rasa cemas atau overwhelmed kita karena khawatir bakal dianggap nggak profesional. Percayalah, atasan yang baik bakal dengerin lo dan ngebantu lo cari solusi. Kalau lo nggak nyaman langsung ngomong soal anxiety lo bisa mulai dengan bilang kalau lo lagi butuh waktu buat ngatur ulang prioritas atau butuh bantuan di beberapa tugas. Gue tahu di lingkungan kerja kita seringkali takut buat kelihatan lemah. Tapi justru dengan jujur soal perasaan lo lagi menunjukkan keberanian. Lo berani ngakuin kalau lo butuh bantuan atau butuh jeda. Dan itu nggak bikin lo lemah. Malah sebaliknya, itu tanda kalau lo paham diri lo sendiri. Lo juga perlu ingat bahwa kesehatan mental lo itu sama pentingnya dengan pekerjaan lo. Nggak ada gunanya lo nge-push diri lo sampai burnout cuma demi ngejar target atau impress orang lain. Kesehatan mental lo adalah prioritas utama. Kalau lo ngerasa terlalu cemas atau overwhelmed, nggak ada salahnya buat ngobrol sama profesional atau psikolog yang bisa bantu lo ngatur anxiety ini. Mereka bisa ngasih strategi atau teknik yang pas buat lo, dan itu bakal sangat ngebantu. Selain itu, coba deh praktikin mindfulness. Lo nggak perlu meditasi panjang atau yoga tiap hari, tapi cukup ambil waktu beberapa menit di pagi hari atau sebelum tidur buat tenangin diri. Fokus ke napas, rasain setiap hembusan napas masuk dan keluar. Cara sederhana ini bisa banget bantu lo ngontrol pikiran yang lagi kacau. Kadang anxiety bikin pikiran lo lari ke berbagai arah sekaligus. Dan dengan mindfulness, lo bisa narik kembali fokus lo ke saat ini. Lo juga bisa cari hal-hal yang bikin lo relax di luar kerjaan. Hobi kecil, olahraga ringan, atau sekedar nonton film favorit bisa bantu lo buat ngurangin ketegangan yang ada. Kalau lo bisa nyiptain keseimbangan antara kerjaan dan hidup pribadi, anxiety lo bakal berkurang pelan-pelan. Ingat, kerjaan itu cuma satu bagian dari hidup lo, bukan seluruh hidup lo. Jangan biarin kerjaan ngabisin semua energi dan pikiran lo. Terakhir, gue cuma mau bilang, kalau lo itu lebih kuat dari yang lo pikir. Mungkin sekarang lo ngerasa lemah karena anxiety lo, tapi sebenarnya lo udah hebat banget bisa ngelewatin ini semua. Lo masih bisa bangun tiap hari, pergi kerja, dan ngelakuin yang terbaik meskipun ada anxiety yang terus ngikutin lo. Itu bukti kalau lo orang yang tangguh. Anxiety di tempat kerja emang bikin stres, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Lo bisa ngontrol perasaan lo bisa ngatur ulang cara lo kerja, dan lo bisa bangkit dari ini semua. Satu langkah kecil tiap hari udah cukup buat ngebangun kekuatan lo lagi. Dan yang paling penting, lo gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama, dan mereka juga berhasil ngelewatin ini. Lo pun bisa. Jadi, tetap semangat ya. Jangan biarin anxiety ngehancurin kepercayaan diri lo.
atau bikin lo mundur. Lo punya potensi besar, dan lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo. Meskipun lo ngerasa cemas, justru dari anxiety ini, lo bisa belajar buat lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sabar sama diri sendiri. Keep going, dan terus percayain prosesnya. Lo pasti bisa.